Pergi tugas ke Kepulauan Meranti. Olahan mie sagu jadi menu pembuka. Walau pemilu belum menghampiri, pengawasan tetaplah penting perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Marisa Natra dalam podcast KPU Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Seperti biasa, dalam podcast ini kita akan membicarakan seputar demokrasi dan juga kepemiluan yang tentunya memberikan informasi kepada teman pemilih semua dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sering luput dari perhatian, yaitu pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan pemilu ataupun pilkada. Menarik bukan? Nah, untuk mengupas tema kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa dari satu lembaga yang juga memang concern di bidang pengawasan tentu saja, yaitu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Langsung saja kita sapa Bapak tampan kita hari ini, Bapak Haji Amiruddin Sijaya SPDMM. Selamat pagi, selamat siang. Pagi, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, siap. Apa kabar? Alhamdulillah Pak sehat. Amir? Sehat biasa. ya. Dari namanya saja sudah ada doa di sini Pak. Amir Siap. sudah didoakan jadi pemimpin ya Pak ya. Amin. Sekarang jadi pimpinan di Bawaslu Provinsi Riau. Terima kasih. Iya. Siap, Terima kasih untuk kedatangannya Pak hari ini. Dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik je. Iya. Boleh disapa dulu Siap. teman pemilih yang ada di manapun berada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Dengan logat itunya mungkin Makassarnya. Ya, dari Sulawesi Selatan ya. Iya. Dari Selatan. Jadi kami di sana, soalnya bukan Makassar saja, di sana ada Bugis, Makassar, Betul. Mandar, Toraja. Iya. Jadi kita sebut Sulawesi Selatan, bukan daerah Bugis sana, tapi Sulawesi Selatan. Oh Karena gitu. didiami oleh banyak suku dan bahasa. Iya. Bagaimana Siap. menyapanya Pak? Apa kariba? Baji-baji toh? Oh, jadi jawabnya Siap. gimana tuh Pak kalau gitu? Ya, baji-baji ji. Oh, baji-baji Kan itu kan bentuk ji. pertanyaan sebenarnya. Iya. Bentuk pertanyaan apa kariba? Bagaimana kabarnya? Tentu Iya. dijawab dengan ya alhamdulillah bagus-bagus atau baji-baji kan gitu. Iya. Kalau Siap. bicara pertanyaan, nah kehadiran Bapak di sini memang inilah kita ingin meminta jawaban atas pertanyaan teman pemilih ini Pak. Tepatnya bincang-bincang. Iya. Kan saya juga tidak mesti harus tahu semua kan. Tentu kita share di sini. Mungkin ada informasi yang bisa dapatkan dari Betul Mbak, kan gitu. betul Siap. sekali Pak Amir ya. Jadi kita seperti yang saya buka tadi Pak terkait Iya. dengan partisipasi Iya. terkait dengan pengawasan partisipatif ini Iya. Pak. Nah, yang kalau orang luaran memahami di luar pemilu gitu Pak ya, Iya, di luar pilkada, dan kita udah selesai di 2024 kemarin. Sekarang sebenarnya pengawasan partisipatif itu seperti apa Pak? Bukti nyatanya gitu, Iya. wujudnya seperti apa? Jadi pengawasan partisipatif itu kan sebenarnya melibatkan unsur pengawasan dari spektrum yang lebih luas lagi ya. Utamanya masyarakat yang punya concern ataupun tidak terkait dengan masalah-masalah demokrasi. Artinya bahwa pesta demokrasi ini kita sadar bahwa di sana sini pasti ada terjadi kekurangan, kecurangan, baik disengaja maupun tidak sengaja, atau pelanggaran-pelanggaran regulasi ya. Karena seperti amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, bahwa sebenarnya ada di situ dituang tugas dari Bawaslu. Ya, sosialisasi, pengawasan terkait dengan netralitas ASN TNI Polri, pengawasan terkait dengan money politik, terkait dengan pelanggaran lain-lainnya tentang masalah pemilu maupun pemilihan. Jadi di situ bahwa tapi dengan banyaknya tugas tersebut serta luasnya spektrum pengawasan sehingga dibutuhkan pengawasan partisipatif seperti yang Mbak katakan tadi. Iya. Jadi itu intinya. Artinya melibatkan partisipasi yang lebih luas lagi dari masyarakat. Walaupun jauh hari ya Pak ya, Ya, artinya walaupun jauh hari, waktu ya. sebelum pemilihan itu Iya. kita laksanakan. Begitu Karena ya, Pak? sebenarnya pengawasan itu, apalagi KPU ini kan tetap bekerja ya, Iya, meskipun betul. Tapi tetap ada tahapan seperti pengawasan daftar pemilih berkelanjutan umpamanya. Iya. Kemudian
KPU ini masih tetap sosialisasi, ya kan? Tentu kita bermitra. Karena sebenarnya kita jangan dimaknai penyelenggara baik KPU dan Bawaslu ini dimaknai untuk eksekusi tahapan saja. Tapi kita inilah petugas demokrasi yang tentu tahapannya tetap berjalan terus. Apalagi setiap 3 bulan ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan di kabupaten kota. Setiap 6 bulan ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan di provinsi dan RI. Tentu ini tetap berjalan berkesinambungan. Ada perintah, baik surat edaran dari Bawaslu RI maupun KPU RI untuk bagaimana melakukan sosialisasi, koordinasi, atau kerjasama dengan dinas instansi yang terkait dengan itu. Tentu ini butuh senioritas atau pengawasan partisipasi masyarakat. Bekerja enggak KPU atau Bawaslu untuk eksekusi surat edaran Bawaslu dan KPU tersebut atau tidak? Tentu juga kita butuhkan semacam masukan dari masyarakat kan. Oh ternyata Bawaslu kabupaten ini tidak bekerja bang, beritahu kepada kita, kan begitu. Karena sebenarnya begini, ada yang terkadang keliru dalam maknai teman-teman KPU dan Bawaslu di kabupaten kota, umpamanya diperintahkan untuk koordinasi kepada dinas instansi yang lain. Sebenarnya ada makna yang terdalam di situ. Begitu dia koordinasi, ada unsur instruksi di situ atau komando di situ. Umpamanya kayak kita KPU atau Bawaslu koordinasi ke Dukcapil, ya kan Dukcapil. Tentu itu koordinasi, tetapi begitu kita datang ke Dukcapil atau stakeholder lain seperti wali kota, nanti wali kota atau Dukcapil akan memerintahkan, akan melahirkan komando di situ kan, kepada camat, lurah untuk menyelesaikan daftar pemilih berkelanjutan tersebut. Karena kan banyak masalah, umpamanya dalam pengawasan yang kami lihat ya, dalam pengawasan daftar pemilih berkelanjutan tersebut, pemutahiran data pemilih tersebut apa? Seperti masalah domisili, surat keterangan akte kematian, ya kan begitu. Umpamanya domisili, banyak orang yang sudah 5-10 tahun di tempat itu tidak mengurus apa istilahnya, tidak mengurus dokumennya, ya kan, tidak mengurus KTP-nya, ya kan, identitas kependudukannya. Nah, sementara dia sudah lama tinggal di situ. Saya itu sudah cerita tadi sebelum kita ini, saya di mana-mana tinggal itu, yang pertama saya urus itu dokumen administrasi kependudukan saya itu. Waktu saya di Manado dulu dapat KTP sana. Dulu kan bebas kita ya, KTP. Sekarang kan single identity number kan sekarang kan. Tidak boleh kita mendapatkan nggak boleh 2 KTP dua sekarang, KTP Pak. Kalau dulu Kalau dulu tidak ada aturannya itu. Jadi saya di Manado ada KTP saya, waktu di Surabaya juga ada. Sekarang masih ada, Pak? Enggak lagi, kan enggak bisa lagi kan. Tes aja ini. Waktu saya di Jakarta ya kan, dapat iya. juga itu. Waktu saya di Bukit Tinggi, dapat juga. Saya urus memang. Pertama datang saya ke Pekanbaru 2003 itu. Yang pertama saya urus itu KTP. Bahkan dulu itu sulit anunya tuh. Syaratnya harus ada uang jaminan. Karena saya dari Bukit Tinggi, jaminannya kotak saya itu 1 juta itu di rekening kita. Itu jaminannya itu. Jadi waktu dulu udah ada ancang-ancang mau jadi pengawas pemilu kayaknya. Tidak ada sebenarnya. Nah, maksudnya bakatnya kan ada itu, Pak. Jadi sadar sebagai warga negara ya kan, biasa, bahwa kita dimanapun identitas kependudukan kita itu harus jelas. Mohon maaf ini ya. Saya kan bapak saya itu tentara dan ramil itu. Jadi saya senantiasa itu menemani bapak saya itu patroli ya. Jadi binatang itu kerbau atau sapi yang lalu lalang pindah dari kabupaten satu ke kabupaten lain itu kita periksa surat keterangan hewannya itu, administrasinya. Apalagi manusia itu ya. Tapi kan saya tidak mau katakan seperti itu kan begitu. Jadi kan begitu. Sedangkan hewan itu pindah dari kabupaten satu ke kabupaten lain, kalau tidak ada kita tangkap itu, ditahan tentara itu. Waktu itu dan ramil itu yang jalan itu, tentara bukan polisi dulu ya. Periksa surat keterangan hewan. Kalau tidak ada ditangkap di Kodim itu. Dan kan diurus baru dilepaskan. Kalau tidak ada disita
baru dilelang. Itu hebatnya dulu itu. Itu udah lama. Sudah lama itu. Cikal bakal jadi calon penyelenggara ini udah kelihatan ya Pak ya. Entah gimana tuh, karena kan Jadi sadar. ya memang kan dibutuhkan Kesadaran, iya, kan, betul, dibutuhkan. betul. Ketika Kesadaran itu. pertama dulu komisi anak saya dulu, komisi anak Provinsi Riau. Oh iya, dulu pernah di Iya, komisi pernah anak Pak di ya. situ. Itu kan pasti diminta dulu KTP kan. Ya. Yang lain-lain di belakang lah, itu pengalaman organisasi, apalagi yang lain di belakang. KTP dulu pertama diminta dan kakak kan. Iya. Nah, itu kita harus Harus tertib administrasi, ya, pendudukan. administrasi. Ya, Pak. Apalagi di penyelenggara, KPU, Bawaslu. Gimana kamu umpamanya? Kan ada yang aneh kemarin itu, hasil pemantauan kami. Tapi kita tak usah sebutnya. Apakah dia KPU atau Bawaslu, penyelenggara aja. Ya. Ada penyelenggara yang tidak terdaftar namanya dalam DPT. Kan aneh nih. Sementara dia dalam hal terlibat dalam pemutaran data, ataukah dia mengawasi pemutaran data tersebut, namanya tidak ada di situ. Iya, iya. Kan aneh itu kan begitu. Nah, dia bisa mendata orang atau menyuruh orang untuk mengawasi, sementara dia sendiri tidak terdaftar dalam daftar Saking pemilih. sibuknya mungkin. Saking Pak. sibuknya mungkin. Kita berbaik sangka aja Iya, ya. berbaik sangka mungkin siap, saking siap. sibuknya. Menarik sekali. Berarti itu tadi dari sisi pengawasan terhadap KPU berarti ya, lebih Iya. kurang ya Pak ya. Jadi Iya. kalau kita bisa istilahkan Bawaslu ini kan pengawasan melekat ya terhadap Iya. KPU, betul. Siap. Nah, kalau dari ke pengawasan ke partai politik gimana Pak? Bentuk nyata dari pengawasan partisipatif ini. Ya, jadi gini. Bentuknya seperti apa gitu? Kita kan melihat begini. Mm. Teman-teman KPU sudah jalan juga ke partai politik, sosialisasi tentang pentingnya data pemilih ini. Pentingnya kita mengawasi semua tahapan pemilu. Karena kita melihat bahwa bukan saja masyarakat, teman-teman partai politik terkadang juga menganggap bahwa tahapan pemilu itu pada saat pencoblosan saja, kan banyak begitu saya lihat itu. Iya, iya. Banyak yang menganggap bahwa pemilu atau pilkada ini pada saat hari H pencoblosan saja. Padahal kan tahapan daripada pemilu atau pemilihan istilah kita itu dalam pilkada itu kan panjang kan. Mulai dari umpamanya kalau pemilu itu mulai dari pendaftaran partai politik, Betul. ya kan, Ada verifikasi partai politik, pendaftaran calonnya, iya kan, kemudian pendaftaran, kemudian penetapan, lalu sudah itu apalagi sebelumnya ada dapil lagi, caleg ya, Pak. lagi. Betul. Ya, bagaimana kita mengawal umpamanya caleg-caleg yang diusulkan ke kita, yang diusulkan oleh partai ke KPU, ya kan begitu kan, dia daftarkan, kan bisa masyarakat memberikan masukan kepada partai, karena partai itu kan saringan awal untuk mendapatkan calon pemimpin, baik di legislatif maupun yudikatif kan. Ya. Nah kalau di situ masyarakat abai atau partai juga, ya tadi itu bukan kapasitas dan kapabilitasnya tapi isi tasnya, itu kan bisa masyarakat memberikan masukan bahwa orang ini tidak punya kapasitas, kenapa didaftarkan menjadi caleg nomor sekian, di caleg ini kan begitu. Kita bisa benturkan dengan orang-orang yang dia calonkan dengan misi dan visi partai atau program partai atau ideologi partai yang dianut, kan begitu. Kan aneh umpamanya dalam tanda kutip ini ideologinya umpamanya religius, ya kan? Ternyata orang yang diangkat itu cacat secara moral. Ya kan, baik dari segi ukuran adat, apalagi agama kan, demikian pula hukum pemanya kan bisa masyarakat. Tapi selama ini kan nanti duduk atau sudah dilantik, bahkan bekerja baru diprotes kan. Jadi dalam proses kerja Bawaslu ini Pak, mohon izin, Yes, ya. dalam proses kerja Bawaslu ini apakah harus menunggu laporan masyarakat dulu Tidak. Jadi dalam hal begini, pengawasan? dalam hal pengawasan itu kan, utamanya dalam Ini lingkup pelanggaran, non tahapan iya, ya Pak iya, ya, lingkup tahapan itu non tahapan. kan ada namanya pengawasan langsung atau aktif kita, ada juga namanya laporan dari masyarakat. Jadi ada temuan, ada laporan kan begitu. Iya. Kalau ini yang dibicarakan tadi apalagi bentuk pelanggaran tersebut kan, Iya. apakah harus ada laporan dari masyarakat? Tidak juga. Ada namanya temuan, ada namanya laporan masyarakat. Nah, menarik ini Pak. Kalau dalam non tahapan, kira-kira apa bentuk temuan biasanya Pak dari Bawaslu? Ya kalau umpamanya non tahapan begini, saya katakan tadi bahwa KPU ini kan bekerja terus ini.
ya kan, utamanya dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, disitulah masyarakat sebenarnya kan setelah penetapan lalu pleno secara berjenjang KPU Kabupaten Kota, Provinsi dan RI, itu kan kita bisa, KPU sudah sosialisasi, bisa cek DPT online kan, ya kan begitu, bisa dicek. Kalau tidak ada berarti tidak terdaftar dia, bisa lapor ke Bawaslu, ya kan, atau kan KPU sudah membuka diri, bisa. Kemarin begini Mbak, ada orang partai, mantan bekas partai ini, chat saya malam-malam ini, Bang, bagaimana caranya saya terhapus dari di Sipol, ya kan? Dicatat namanya. Dicatat namanya. Bukan dicatat, memang pernah tapi dia sudah keluar kan. Oh gitu. Ternyata itu terhalangi dia ketika daftar sebagai PPK, daftar jadi Panwascam. Kenapa memangnya? Saya banyak yang akses saya terganggu. Terganggu karena terdaftar di situ. Bisa minta tolong dibantu keluarkan. Terpaksa kita pakai jaringan kan, telepon Rahman, Pak Abdul Rahman kan. Kebetulan beliau kan bagian data kan. Betul. Saya panggil Linda saja kan, adik saya. Linda, bagaimana caranya nih? Tolong ini, tolong kirim Bang anunya, KTP-nya Bang. Ini KTP orang ini saya minta, bisa enggak? Bisa. Karena kan itu KTP itu informasi dikecualikan kan, ada nicknya. Tapi ibu itu dia tidak tutup dia nicknya. Tapi kan itu butuh kita nicknya kan. Betul. Man ini, saya panggil Rahman saja karena adik kan. Ini, alhamdulillah malam itu dieksekusi. Bang, kata istirahat, ternyata masih berfungsi. Besoknya selesai, sudah keluar dia. Nah kalau dia sendiri datang melapor ke KPU, mungkin terganggu waktunya. Nah, itu kan salah satu wujud partisipasi masyarakat. Itu dalam bentuk laporan. Nah kalau seandainya ada yang kita tahu, umpamanya informasi, Bang, ada satu keluarga sana Bang, tidak terdaftar oleh KPU. Nah, kita jadikan sebagai temuan kan, datang ke sana. Bu, betul Bu, ini. Kita lapor ke KPU Kabupaten Kota kan, kita delivery ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk koordinasi dengan KPU. Itu kan bahwa ini tidak masuk dalam rangka penyempurnaan data pemilih tersebut. Kan begitu. Itu contoh kecilnya. Saya kira masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan data pemilih mungkin, atau apalagi dari awal mungkin sudah ada skenario dalam hal depolitisasi, merusak struktur politik kita. Nah, kita turut melakukan pencegahan. Karena wujud pencegahan itu kan banyak ya. Salah satunya sosialisasi. Supaya ada kesadaran dalam hal berpartisipasi dalam politik kita. Saya kira begitu. Berarti Bawaslu juga turun Pak ya, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat saat ini. Karena KPU begini. Kalau KPU itu kan umpamanya dalam hal apa? Dalam hal partisipasi pemilih umpamanya. KPU itu bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih sehingga dia sadar akan demokrasi, sehingga dia datang untuk memilih, meningkatkan partisipasi pemilih pada hari umpamanya. Kalau Bawaslu itu di samping dia meningkatkan itu, kita juga mengajak mereka untuk bagaimana ikut pengawasan partisipatif. Kan begitu. Jangan ragu untuk melapor ketika dilihat ada pelanggaran, ketika ada sesuatu hal. Kan begitu. Karena kan banyak orang takut melapor karena jangan sampai jadi saksi umpamanya. Kalau dia tidak mau jadi saksi, ya lapor aja ke KPU. Ya kan begitu. Tak usah kalau dimintai mana syarat formil, syarat materialnya kan terkadang begitu kan. Karena kan kita melapor di Bawaslu atau DKPP itu syarat formil umpamanya ada pelapor, ada yang lapor, ada KTP-nya, tanda tangan kita sesuai dengan itu. Syarat materialnya umpamanya waktu dan kronologisnya kejadian tersebut, waktu dan tempatnya, dan saksi kan. Terkadang kan kita tidak mau direpotkan oleh itu. Betul. Ya sudah, beritahu saja, biarlah Bawaslu jadikan sebagai temuan aja. Nanti yang menelusuri itu Bawaslu, bukan kita pelapor yang sibuk-sibuk dalam hal itu. Nah, mumpung di podcast ini Pak, bisa langsung disampaikan ke teman pemilih di rumah. Kalau yang ingin melaporkan hal-hal yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, di jalurnya lewat mana nih Pak? Ada linknya, website atau apa? Jadi kalau umpamanya mungkin ada kontak person daripada kita di Bawaslu Kabupaten Kota, datang aja di Bawaslu Kabupaten Kota atau
dia punya apa itu, sigap lapor itu. Oh, Sigap Ya, Lapor Sigap Lapor, aplikasinya Pak. aplikasinya. Iya, iya. Sigap lapor, bisa Mhm. lapor ke situ. Lalu kalau umpamanya takut umpamanya Identitasnya? jadi saksi, umpamanya takut menjadi pelapor nanti bisa ada benturan baik secara psikologis maupun apa ya, fisik ya. Iya, betul. Terkadang kan biasa diancam kan, Iya. takut ya bentuk laporan aja, nanti Bawaslu kabupaten kota itu menjadikan dia sebagai temuan, lalu tentu mungkin diminta keterangannya, kan kita ini bukan dukun ya, Iya. bisa meramal di mana kejadian tersebut, tentu harus ada laporan kan. Laporan itu kita rahasiakan, lalu itu jadikan temuan, lalu Bawaslu yang aktif untuk memverifikasi, menjadikan sebagai temuan, lalu dia sebagai laporan, lalu kita tindak gitu. Begitu. Gitu ya Pak. Jadi Siap. Sigap Lapor tadi Iya, ya Pak ya Sigap Lapor aplikasinya. tadi. Itu di website Iya, di website itu ya. sigaplapor.go.id .go.id Bawaslu RI ya. KPU ya. Bawaslu ya. Iya. Bawaslu Sini ya. KPU ini. Masih terbayang KPU ya Siap, Pak. siap. Baik Pak, tadi menarik juga Bapak di samping ada pelanggaran, di samping memang inisiatif dari Bawaslu untuk Iya. melihat apakah Sebagai temuan. sebagai sebuah temuan, Ada tentu laporan ada masyarakat. juga tadi Bapak sampaikan pencegahan di situ Iya, kan. iya, iya, Kemudian tentu pasti di situ ada proses Bawaslu seharusnya kan juga ada proses mitigasi di situ ya, mitigasi ya. permasalahan potensi masalah. Sosialisasi, Iya ya. betul. Nah, sampai sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak? Maksudnya Jadi yang kan tengah ada dijalani. banyak ya, seperti kita membentuk semacam jejaring ya, jejaring. Tentu mitra, bermitra dengan ini. Makanya ada namanya apa ya, meaningful participation, partisipasi yang bermakna ya. Jadi umpamanya kita buat kampung pengawasan. Kampung Ya, pengawasan. kemudian Itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan ada Pak? juga kita MOU umpamanya dengan kepala desa atau iya, Pak Lurah iya. dalam mengumpulkan stakeholder di sana atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau paguyuban-paguyuban ada di satu kampung tersebut. Iya. Itu pernah kita adakan di Sia itu, saya lupa kampungnya apa, dan juga pernah ada di Duri. Jadi kita kerjasama deklarasi, Iya. tapi jangan sampai terjebak pada seremonial saja. Oke. Tapi kita Iya, datang sana menyapa, menjelaskan bahwa ini loh hak-hak masyarakat dalam demokrasi tersebut. Iya. Kita berhak untuk mengawal seluruh tahapan. Ya kan? Bukan pengawasan itu cuma tugas Bawaslu saja. Iya. Ya kan? Tapi kita jelaskan kepada di kampung itu ada MOU, kita jelaskan bahwa saudara punya hak untuk mengawasi seluruh tahapan. Ya kan begitu. Jangan-jangan masyarakat menganggap bahwa apa ya, pengawasan pemilu atau pilkada itu cuma tugas Bawaslu. Karena kan semakin banyak yang merasa memiliki pesta demokrasi ini, baik pemilu maupun pilkada, itu kan semakin berkualitas pemilu kita kan. Betul. Semakin berkualitas kita punya pilkada. Artinya mari kita tumbuhkan kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi ini baik pemilu maupun pilkada adalah milik dia. Bahwa dia yang pesta adalah dia. Iya. Toh nanti yang menikmati nanti pemimpin yang hadir dan di acara pesta ini baik legislatif maupun edukatif adalah masyarakat. Ya. Kan nanti jangan-jangan nanti dia menyesal karena dia tidak aktif dalam mengawasi. Betul. Kan penyesalan kita ini kan banyak ya. Orang kalau menyesal 1 minggu itu apa Mbak? Kita kalau bertengkar suami istri itu kan menyesalnya 1 minggu kan. Terkadang kita kalau orang salah pangkas itu menyesalnya cuma 1 bulan. Ya kan? Baru panjang baru kita perbaiki lagi. Tapi kalau milih Kalau tinggal kelas itu menyesalnya 1 tahun itu. Kalau mau milih pemimpin 5 tahun. menyesalnya itu 5 tahun itu. Ya kan begitu. Pengen cepat gitu ya. Iya, ada lagi yang lebih parah itu. Menyesal seumur hidup itu kalau salah memilih pasangan itu. Itu seumur hidup itu misalnya. Nanti kayaknya segmen berikutnya Pak. Episode berikutnya kita bahas itu ya kan. Pak. Nah, 5 tahun itu bukan waktu yang pendek itu. Iya. Karena jangan salah, umpamanya salah memilih anggota dewan atau legislator, itu kan fungsinya ada 3 kan. Dia fungsi legislasi, Budgeting. anggaran, budgeting, kemudian fungsi pengawasan, controlling. Nah kalau ini diserahkan kepada orang yang tidak tepat,
mohon maaf, standar pendidikannya tidak tepat, moralnya kita ragukan, tidak ngerti ada istiadat di kampung itu, dia tabrak semua itu. Yang penting ada uang. Kan banyak yang punya prinsip begitu. Toh juga akhirnya apa? Yang menguasai nanti perpolitikan kita ini dari kabupaten sampai tingkat nasional bukan saja kapasitas, kapabilitas dan kualitas, tapi isi tas. Ini kan bahaya. Ya kan begitu. Sampai ya mohon maaf, saya tidak sepakat kalau sudah ada yang katakan bahwa saya kalau ada tangga saya itu saya tidak tanya apa pengalamannya, tapi berapa duitmu. Ini kan sama saja dengan mengapa istilahnya melegalkan money politik tadi. Kita tidak mau, jangan sampai demokrasi kita yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu dibajak oleh pemilik modal atau kapitalis, atau sering kita dengar dengan istilah oligarki itu kan. Oh, itu itu salah satu peran dari kampung pengawasan tadi. Pengawasan tersebut. Terakhir kapan Pak dibentuk itu? Ini sudah ada setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Tahun ini belum berarti. Sibuk-sibuknya kemarin pilkada ada kan, kemudian waktu pemilu juga ada. Ada juga ya. Tapi di non tahapan dibentuk juga. Tidak, karena kan kurang aktivitas kita kan. Iya, kita cuma kan di samping sosialisasi, kita datangi sekolah-sekolah, masih ada sekarang, untuk bagaimana kesadaran demokrasi tersebut. Karena kan begini, kata Aristoteles itu, syarat utama demokrasi itu adalah masyarakatnya harus cerdas. Nah, kalau masyarakat tidak cerdas, tunggulah kita akan melahirkan pemimpin demagog. Demagog itu yang cuma sibuk menjual kebohongan, ya kan, menjual janji-janji saja, dan mimpi kita, ya kan begitu. Yang ya banyak kan anekdot gitu. Pak, saya nanti kalau jadi gubernur atau bupati, saya akan membangun jembatan di sini. Kenapa Bapak buat jembatan, Pak? Tidak ada sungai kita. Kalau perlu kita buat juga sungainya, kan begitu kan? Parah kan begitu. Jadi memang kalau dia tidak punya background pendidikan yang bagus, nggak realistis juga Pak ya. Nggak realistis dia, tidak punya. Makanya kan dalam kampanye itu kan ada pemaparan visi, misi dan program, sehingga masyarakat punya waktu untuk melihat ini apa visi dan misi programnya ini. Jangan-jangan yang lebih dahulu adalah money politik tersebut. Makanya ketika kita bangun kesadaran dengan kampung pengawasan, dengan apa lagi, ada juga namanya kampung anti money politik, ada juga kampung berkesadaran hukum, macam-macam itu kegiatannya itu. Kemudian juga menyasar kelompok-kelompok strategis seperti tokoh-tokoh perempuan, kemudian pinggiran, teman-teman difabel, kemudian pemilih pemula, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentu ini begitu kita berkomunikasi akan timbul kesadaran secara kolektif, ya kan, bahwa ini ternyata adalah milik kita bersama, ya kan begitu. Karena kita bukan saja, ya kan, bukan saja butuh kehadiran secara aktif di mana, di TPS, ya kan, tetapi juga dia sadar akan memilih siapa. Karena kan begini, semakin tinggi kita kan definisinya kan begini, semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin tinggi juga legitimasi pemerintahan tersebut kan. Nah, semakin rendah juga legitimasinya. Nah, artinya apa? Kita kalau tinggi partisipasi dan tinggi kesadaran, kita jarang lagi mendengar itu kan bupati gua, bupati lu itu kan gubernur kamu itu. Harusnya udah jadi gubernur kita. Gubernur kami, ya kan begitu. Itu kan banyak kita dengarkan di warung kopi atau di akademis, itu wali kotamu itu gubernur Waang itu, kan begitu. Itu kan tanda penolakan secara kolektivitas masyarakat bahwa itu bukan saya yang pilih, ya kan begitu. Itu karena menang karena uang saja, menang karena ada apa istilahnya demagog tadi, pandai menjual janji padahal ternyata dia tidak punya kapasitas untuk itu banyak. Itu barangkali, Mbak. Ini juga mempertegas ke teman pemilih ya Pak ya, bahwa ternyata proses demokrasi kita menuju kepemiluan itu dikawal oleh dua lembaga yang luar biasa, KPU dan juga Bawaslu, yang sama-sama sekilas itu ya sama ya, berjalan beriringan dan punya visi yang sama. Mungkin lebihnya lagi di Bawaslu
ditambah lagi dengan pengawas, meningkatkan iya. kesadaran masyarakat untuk mengawasi proses tersebut Betul, agar berjalan sebagaimana mestinya, begitu ya KPU, Pak? ya, KPU dan Bawaslu itu bukan seperti Tom and Jerry ya, seperti kan Itu yang begitu harus kita jelaskan di podcast itu kan ini, Pak. kepada masyarakat terkadang, ini Itu kan dia. dibenturkan antara Nah. KPU dan Bawaslu, bahkan di beberapa kabupaten kota lain merasa bahwa umpamanya KPU punya gawe ini, tapi Bawaslu punya kuasa ini. Iya. Kan terkadang begitu. Iya, Padahal kan betul. kalau dia sadar tentang pembagian kerja, Iya. itu kan begini. Kalau KPU itu kan sebagai eksekusi, ya kan, sebagai pengambil kebijakan yang mengawasi, yang mengeksekusi seluruh tahapan-tahapan. Nah, kemudian Bawaslu sebagai koalisi asuransi, penjamin kualitas, Iya, tertentu. memastikan. Iya, memastikan, ya kan begitu. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri banyak juga teman-teman ini yang saya selalu bagikan ke Bawaslu Kabupaten Kota, yang Bawaslunya itu mau tahu beres aja. Iya. Datang ke KPU, mana datanya? Dilaporkan. Kan begitu kan? Iya. Dia cuma datang secara seremonial aja, datang maaf merokok aja, datang santai-santai, seperti bos datang ke KPU minta data, main perintah saja, kan begitu. Padahal itu kan mitra Tapi sejajar. sekarang tidak ada lagi ya Pak? Hah? Sekarang tidak ada Tidak lagi. ada, alhamdulillah tidak ada. Kalaupun ada oknum saja itu. Iya, iya, Ya kan iya. begitu kan? Betul, Jadi betul, itu yang betul. harus dibangun sebenarnya, bahwa kalau mendapatkan untuk menghadirkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas ini butuh sinergitas. Tidak bisa KPU saja, tidak bisa Bawaslu saja, atau stakeholder saja. Tapi semua ini adalah kerja keroyokan sebenarnya. Gotong royong kata Bung Karno kan. Ini kata gotong royong ini. Jadi itu. Nah, ada yang paling penting lagi kalau saya melihat judul seperti kita di kampanye itu kan. Ada saya lihat di undangan itu kan tentang kampanye, umpamanya pengawasan media, ini kan banyak sebenarnya. Ya, betapa luasnya spektrum itu. Kami kan sadar Bawaslu ini kan di samping dananya terbatas, ya kan, waktu juga terbatas, orangnya juga terbatas kan, maka dibutuhkan tadi itu pengawasan partisipatif. Nah, kalau tidak ada partisipatif, yakinlah bahwa tidak terkawal pesta demokrasi baik pemilu dan pilkada ini secara baik, ya kan? Iya. Kan begitu, itu adanya. Meskipun memang untuk menguji, kalau ada masyarakat yang mau menguji atau mau melaporkan ketidakbecusan bekerja KPU dan Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara DKPP. Pemilu, DKPP. Tapi itu kan jalan terakhir itu, ya kan begitu. Tapi kita bagaimana sesama anak bangsa mengawal pesta demokrasi ini agar dia berintegritas dan berkualitas tadi. Nah, ada tadi kita singgung tentang meaningful participation, partisipasi yang bermakna tadi. Tentu kan syarat-syaratnya itu, atau salah satu kriterianya atau unsurnya adalah dia harus berkelanjutan, dia harus inklusif, terbuka, kemudian dia harus bermanfaat secara luas dan lain sebagainya. Nah, itu jadi itu barangkali ininya. Kembali kepada pengawasan media, kalau kita buka PKPU tentang kampanye, ya kampanye kan salah satunya kan pengawasan media kan, umpamanya media itu harus equal, ya kan banyak yang menyemak. Nggak boleh kita letakkan pada partai tertentu tengah malam kita buka, ada kan begitu tuh. Harus sama. Nah, harus sama kan, Harus begitu setara, harus sama. ya, Kalaupun ini tengah malam, dia harus dapat jatah juga itu. Umpamanya detiknya juga harus sama ya, kan, Pak, kalau ya. umpamanya kampanye di TV ya, itu kan 30 debat detik, mungkin. ya kan? Enggak, untuk iklan. Oh, untuk iklan. Okay. Nah. Kalau debat kan berapa kali tuh? Kalau Ada gubernur 2 kali. ada ya. 2 Nah, kan ada juga yang cuma 1 kali, tergantung dengan anggaran. Betul, kan betul. anggarannya. Ini kalau iklan ya Pak? Iya, kalau umpamanya iklan 30 detik, 60 detik kalau TV, kalau radio, ya kan? Nah, 10 spotnya. Kalau umpamanya TV 30 detik, itu juga 10 spot. Tetapi dia harus equal, ya kan? Nggak boleh ada jam-jam tidur atau jam-jam hantu. Ada yang memang dia pada saat news atau waktu-waktu yang premier gitu, ya, Bapak, ya. ya premium itu kan. Iya. Nah, kan pokoknya kita premium seperti kita. Ada TV kita TV swasta kan, ada juga TV nasional.
Itu kan jam-jam maghrib menunggu buka puasa umpamanya kemarin itu kan, Iya, iya. itu kan pasti orang nonton semua. Betul. Nah, itu dikasih Yang kepada tayangnya partai tinggi. tertentu. Iya. Itu harus adil juga dan sebagainya. Itu barangkali Mbak. Banyak. Iya. Siap. Menarik sekali. Berarti di sini juga kita menjelaskan kepada teman pemilih, Iya. sekali lagi KPU, Bawaslu Iya. berjalan beriringan ya Pak ya, Siap. terkait dengan pengawasan dan Iya. juga ini juga dilakukan secara berkesinambungan walaupun di non tahapan. Non tahapan ya. Ya, Bawaslu sebagai lembaga yang memastikan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan di non tahapan juga sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh KPU, begitu ya Pak. Iya. Wah, luar biasa dan menarik sekali. Ingin berlama-lama tapi kayaknya udah di Siap. ujung ini Pak. Siap. Udah dikasih kode sama Iya, siap. sama bagian itu ya. Baiklah, sebagai penutup ini Pak, mungkin ada pesan-pesan, bukan pesan terakhir nggak enak nih Pak. Iya. Pesan-pesan khusus nih Pesan khusus untuk ya. teman pemilih. Kali ini ya. Iya, teman pemilih agar tetap Jangan aktif. terakhir, kalau terakhir bahaya nanti kan. Nggak enak dengarnya, Pak. Nggak enak dengarnya, siap. Pesan untuk teman pemilih agar tetap aktif dalam pengawasan partisipatif nih Pak, di masa non tahapan sekalipun seperti ini. Siap. Karena kita kan agendakan pemilu insya Allah di 2029, masih Siap, ada waktu siap. berapa tahun lagi ya, Iya. setahun 2 tahun lagi ke depan, sehingga Bawaslu dalam hal ini ada pesan-pesan khusus nggak nih untuk teman pemilih Pak? Termasuk tadi diulangi lagi ketika akan ada melapor sesuatu kemana? Iya. Silakan Pak. Jadi saya dalam forum ini tentu ada jargon ya, jargon Bawaslu bersama Apa itu? rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oh, oke. Dalam hal ini mari kita sama-sama menjaga pesta demokrasi ini, ya kan, baik itu dalam tahapan maupun non tahapan. Karena sebenarnya kita akan melahirkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Dia tidak peduli dengan tahapan. Dia senantiasa hadir dalam kesadaran kita bahwa demokrasi ke depan akan melahirkan peradaban, ya kan? Peradaban yang tentu peradaban yang berintegritas, melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab, bukan pemimpin demagog tadi yang menjual cuma janji-janji saja. Mari kita kawal bersama-sama. Tidak ada stratifikasi sosial di sini, termasuk identitas dan status sosial, tapi kita semua punya kepentingan dengan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas tersebut. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Amir, luar Siap. biasa perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di podcast Siap. berikutnya ya Amin, Pak ya. amin. Terima kasih untuk waktunya Pak Amir. Sama-sama. Salam buat seluruh teman-teman di Bawaslu. Terima kasih sama-sama. Baik teman pemilih, sekian dulu podcast kita kali ini. Sekali lagi, jangan lupa saksikan terus podcast KPU Riau di episode berikutnya. Seperti biasa, saya tutup dengan pantun. Ikan patin dimasak gulai, daging kurban dimasak rendang. Walau pemilu belum dimulai, mari awasi bersama demi demokrasi yang matang. Saya Marisa Natra undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.